Setelah kita di deactivate, ya kalau bisa secepatnya teman-teman kirim email ajukan banding ke Adobe Stock. Moga-moga dengan setelah mengajukan kayak gitu, akun kita juga bisa kembali. Kenapa saya mau minta di banding sekarang ya? Karena saya khawatir kalau nanti free asset ya, free asset tanggal 25 bentar lagi. Moga-moga jarak seminggu ini udah blokirnya dibuka. Gitu aja sih. Buat teman-teman yang ingin mencari cuan dari internet, sudah siapkan link-link yang berguna dan video atau alat-alat yang berguna untuk mencari uang dari internet. Lalu kita di sini ada kelas jago capcut, kebetulan lagi diskon ya, dari 89 menjadi 29. Kemudian ada juga Canva Pro diskon ya, lagi promo, itu harganya 55.000. Ini ebook belajar. Teman-teman yang pengen dapat cuan dari Facebook Pro juga bisa, ini lagi diskon sebesar ini, harganya 35.000 teman-teman. Lalu TikTok juga belajar follower, kemudian juga ini Rahmaleni, ini harganya juga murah, yang lainnya juga ada. Lalu cara jual foto dan gambar di Adobe Stock, lalu e-course cari dolar dari Shutterstock versi murah ya teman, ini harganya cuma 10.000. Lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Jadi ada kabar buruk ini teman-teman menimpa saya sendiri, yaitu akun Adobe Stock saya pada tanggal 6 November 2025 ini kena deactivate ya, alias ladang gandum, alias diblokir ya teman-teman. Tentu saja ini membuat saya kecewa banget ya. Jadi saya mau banding hari ini tanggal 7 November, jadi jarak 1 hari setelah saya di ban alias di deactivate. Hari ini saya akan mencoba ajukan banding ke Adobe Stock ya teman-teman. Kronologisnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3 atau 4 hari berturut-turut itu terjadi lonjakan download ya. Ya kalau udah jadi lonjakan download tuh udah pasti bom download ya. Kemudian kira-kira seminggu yang lalu saya udah menghubungi Adobe Stock. Saya juga bilang bahwa terjadi lonjakan download di akun saya, dan saya minta agar dilakukan investigasi terhadap lonjakan download tersebut dengan Adobe. Saya login ke email saya dulu, dan saya minta kerjasamanya agar Adobe ini melakukan pengecekan gitu teman-teman. Nah ini dia, padahal lagi ada invitasi juga nih saya, bentar. Nah ini saya mengemailnya kemarin di bulan berapa ya ini ya? Di tanggal 24 Oktober kemarin saya ngemail. Terus dengan pihak Adobe dibalas juga dengan tim Adobe-nya, katanya jawabannya seperti ini ya teman. Jadi jarak dari tanggal itu tadi, sekarang tanggal 27, kira-kira 3 atau 4 hari setelah email yang pertama tadi saya mengajukan ke ini. Balasannya, jika seller tidak melakukan pembelian secara ilegal, maksudnya kita beli sendiri aset kita dan tidak mengejar kerjasama dengan party, maka baik-baik saja. Tapi akun kamu akan direview. Jika kamu tidak ada isu, kamu bisa kamu tidak akan menerima pesan lagi, gitulah kira-kira. Kalau ada isu, misalnya ada lonjakan, baru dihubungi. Saya tunggu tuh kan, udah lama tuh kan. Akhirnya saya berharap ada jawaban kan. Saya balas juga tuh ininya, balasannya mana ya, balasan saya kirim. Nah ini saya kirim juga pada tanggal 28-nya. Terima kasih, saya bilang saya selalu mematuhi aturan dalam ini Adobe Stock. Saya memiliki banyak aset ya teman-teman. Saya niat memang untuk bekerja sama untuk jangka panjang, dan juga ingin agar penghasilan utama saya di Adobe Stock tuh nggak terganggu gitu ya, atau istilahnya biar stabil dan aman gitu kan. Tapi saya juga khawatir kan kalau misalnya, karena akun saya kan besar itu teman, ada 31k aset, jadi ya wajar kalau misalnya kena bom download kan. Kalau bom downloadnya kecil, karena asetnya kecil, ya menurut saya itu wajar. Tapi kalau aset kita udah besar, ya pasti kena bom download tuh bisa jadi ya teman, rawan ya teman. Nah, akhirnya di tanggal 1 kemarin, hari Sabtu kemarin, hari Sabtu itu tanggal berapa itu? Hari Sabtu di tanggal 1 ini saya ini ya tarik kan. Tahu-tahu di hari Kamis saya kena ban teman. Nah gitu ya kronologisnya teman. Nah sekarang balik lagi ke sini, mau coba banding teman, kontak us gini. Nah di kontak us ini kalau kita mau coba login, walaupun ini kelihatan ya ini teman-teman logo kita, tapi kita nggak bisa login ya. Kita pilih kategorinya teman-teman. Tentu saja di antara 3 ini kita pasti di validation status issue ya teman. Kemudian akun kena blok yang ini teman. Terus I have review. Kita harus cek ini juga nih ya, akun submission. Nah ini aturan main dalam Adobe ya teman, yang harus dipatuhi. Kita harus minimal umur 18 tahun. Kemudian
kita juga harus membuat create Adobe ID, kemudian harus juga buat task formnya. Lalu ini peraturan-peraturan yang harus ditaati, mulai dari ya tosnya lah istilahnya, nanti bisa baca sendiri lah. Kemudian ini submissionnya, istilahnya aturan main, nggak boleh misalnya kita apa ya, kayak logo Apple itu nggak boleh, itu kan ada hak ciptaan teman. Atau aturan-aturan yang lain juga, kita juga nggak boleh misalnya kita download foto punya merek orang lain di Shutterstock kemudian kita upload di Adobe Stock, itu juga nggak boleh teman. Nah ini juga nih aturan yang lain juga tidak boleh ada logo, tidak ya macam-macam lah, jadi harus dibaca juga dengan teman-teman. Kemudian ilustrasi, public domain, tidak boleh juga foto atau videonya mengandung konten-konten seperti ini ya, ilegal, pornografi atau defamatory konten, itu juga nggak boleh. Kontennya nggak boleh spamming, maksudnya spamming itu keywordnya tembak asal gitu, itu nggak boleh juga teman. Fraud juga nggak boleh, hateful konten juga nggak boleh. Dan ini nih yang tambahan-tambahan yang lain ini boleh dibaca teman-teman. Nanti teman-teman di ini aja di capture saja. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke sini. Nah, ini muncul nih kan teman-teman. Kita bisa pastikan. Ini silakan teman-teman capture aja spam. Ini saya sudah buatkan, ini saya. Kata-kata yang sudah saya buatkan di sini. Subjeknya ini, kemudian ini sayanya. Kenapa saya mau minta di banding sekarang ya, karena saya khawatir kalau nanti free asset tanggal 25 bentar lagi, moga-moga jarak seminggu ini udah blokirnya dibuka gitu aja sih. Ngeri ya teman-teman sekarang nih. Ini sudah email itu reconners. Nah kalau sudah ini tinggal submit aja ya teman-teman, ini tinggal submit aja, kita tunggu aja tanggapannya kayak gimana. Nah kayak gitu ya teman. Jadi setelah kita deactivate ya, kalau bisa secepatnya teman-teman kirim email ajukan banding ke Adobe Stock. Moga-moga dengan setelah mengajukan kayak gitu akun kita juga bisa kembali, karena saya lihat juga di YouTube itu ada juga teman-teman yang kena deactivate, ternyata menggunakan teknik yang sama kayak cara saya yang lakukan ini, walaupun agak lama ya, tapi tetap akunnya kembali lagi dan aktif lagi. Kalau saya yang penting akun saya bisa kembali teman, bukan apa, karena setiap hari itu kalau dapat penghasilan $4, $5 itu lumayan loh teman-teman. Apalagi aset kita udah besar, nggak gampang loh buat akun baru kemudian upload lagi, itu butuh waktu ya. Mending kalaupun nanti misalnya dolarnya itu diambil nggak masalah ya teman-teman, yang penting akun kita nggak hilang, karena kita masih bisa cari cuan. Tapi kalau akun kita udah nggak bisa dipulihkan, nggak bisa kembali, atau udah benar-benar pensiun, saya terus terang saya mungkin nggak buatin konten seputar Adobe Stock lagi ya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga ini bisa lancar. Nah ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini jadi manfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman yang juga kalau misalnya kena deactivate, ya moga-moga urusannya juga cepat ya teman-teman. Oke kalau gitu, kalau misalnya ada komentar, ada saran, ada masukan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.